Kayak gitu.
Ya, sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah, Dok. Masih file folder, Dok. Oh, Belum, Dok. Sudah, Dok. file foldernya? Saya belum keluar ya? PPT belum keluar? Belum, Dok. Korbannya belum keluar, Dok. Masih file folder. Belum, Dok. File folder. Mungkin loading, Dokter. Memang agak Oke, baik. sedikit lambat. Di present now-nya tidak bisa keluar PPT saya ini. Dokter, permisi. Ya. Bisa saya bantu untuk share screen saja? Bentar ya. Halo, gimana Dek? Ini nggak mau keluar juga tuh. Saya nggak bisa nge-share tuh. Dokter, Kalau misal dibantu share screen gimana, Dok? Ya Jadi boleh kita aja, yang tapi caranya nge-share screen. ini kamu dulu. Untuk materinya, ya bisa dikirim ke Titania Pinkan, Dok, untuk materinya. Oke, sebentar ya.
Sudah kelihatan loh, Dek? Belum? Sudah terlihat, Dokter. Oke, baik. Kita lanjut ya. Mohon maaf. Kita lanjut tentang kistoma ovari. Jadi kistoma ovari itu ya adalah sebuah tumor yang memiliki konsistensi kistik, masanya seperti cairan. Jadi kalau kita ambil balon diisi air, seperti itulah kira-kira masanya. Jadi sangat tipis sekali. Lebih hampir sama lagi kalau kita menggunakan kondom. Jadi kondom diisi air, nah akan kelihatan gambaran persis seperti kista. Jadi sangat tipis sekali. Kista ovarium ini ada neoplastik maupun yang non neoplastik. Kalau neoplastik itu dia pertumbuhannya semakin lama makin besar dan bisa tidak terkendali. Kemudian yang non neoplastik itu tumor akibat radang bisa. Kemudian tumor lain seperti kista folikel, kista corpus luteum, atau kista lutein yang ukurannya biasanya di bawah 5 cm. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita di USG kemudian terdapat kista, itu sering sekali. Jadi jangan kaget langsung, waduh ini saya kena kista, enggak apa-apa. Selama kistanya di bawah 5 cm, no problem. Jadi akan pecah dengan sendirinya, maka tidak akan terlihat lagi pada siklus berikutnya. Yang sering kejadian itu seperti itu. Biasanya diperiksa oleh seorang dokter, tapi tanpa penjelasan, dikatakan ada kista, ukuran 2x3, 3x1, atau bahkan 3x4, ya, terus langsung gelisah. Tidak masalah, selama tidak lebih dari 5 cm, no problem. Kemudian tumor yang ovarium neoplastik ini dia bentuknya kistik, biasanya sudah terdeteksi dari awal, ukuran makin lama makin besar, dari ukuran di bawah 5 cm, kemudian 5 sampai dengan 8 cm, kemudian sampai dengan 8 cm. Kenapa saya katakan demikian? Di bawah 5 cm kita katakan masih kista folikel, 5 sampai dengan 8 cm itu kita katakan adalah kista yang borderline. Jadi dia mungkin kista folikel yang besar, ya, atau bahkan ini adalah tumor neoplastik. Kalau lebih dari 8 cm sudah kita katakan adalah tumor neoplastik. Ya. Kemudian kista dermoid, ada juga kista dermoid, kista endometriosis, kista adenoma ovarii, serosum. Kalau kista dermoid ini khas sekali. Kista dermoid ini bentuknya sama seperti kista yang lain, cuma dia di dalamnya terdapat macam-macam benda, seperti misalnya ada rambut, ya, kemudian ada gigi, ada tulang, ya. Jadi ini adalah suatu kista yang normal, bukan normal, saya adalah suatu kista yang disebut dengan kista dermoid, di mana isinya adalah ektoderm pada saat pembentukan dulu. Nah, cuma kalau di orang awam dikatakan ini adalah tumor yang dibuat atau ditenung atau yang dibuat oleh seorang dukun. Bukan, ya, ini adalah kista dermoid. Kemudian kita endometriosis sudah pernah kita bicarakan di awal pertemuan hari pertama kemarin. Kemudian kista adenoma ovarii, serosum, di mana di sini kistanya besar, ya, serus itu agak encer gitu ya. Cairannya kayak air, serosum. Ya, gejala tumor ovarium akibat pertumbuhan tumor, benjolannya semakin besar, penangkaran pada segala macam organ, kemudian pada fiskalaria, pada rektum, itu sangat mengganggu. Kemudian juga ada beberapa hormonal yang berpengaruh dari tumor ovari ini adalah seperti tumor sel granulosa dapat menimbulkan hipermenore, jadi gangguan seperti orang hamil. Seperti orang perdarahan, seperti orang myomauteri. Kemudian kalau arachnioblastoma dapat disebabkan oleh amenore. Jadi seperti gambaran orang tidak haid dikiranya hamil.
Komplikasinya, nah komplikasi ini adalah torsi, ya. Ini akan menyebabkan seperti akut abdomen, jadi seperti orang perutnya tiba-tiba nyeri sekali, kemudian tidak bisa dihentikan nyerinya dengan obat-obat anti nyeri. Biasanya masuk pertama kali ke akut abdomen ke dokter penyakit dalam. Kemudian setelah di USG baru ketahuan, oh ada kista, kemungkinan adalah kista torsi. Saya dapat beberapa kali kondisi seperti ini. Biasanya seorang wanita masa reproduktif ada kista tapi dibiarkan saja, kemudian sampai satu saat dia mengalami torsi yang diakibatkan oleh suatu tindakan atau gerakan yang over, ya, sehingga kistanya itu terpelintir. Torsi itu terpelintir, ya, terpelintir sehingga dia seperti kalau kita mau metik rambutan gitu, kita pelintir. Nah, seperti itu kejadiannya. Nah, itu akibat karena gerakan yang over. Apakah itu dia senam tiba-tiba, atau tiba-tiba dia terbentur perutnya sehingga tumor itu menjadi terpelintir. Kemudian juga ada perdarahan, ya, ada komplikasi berikutnya adalah ruptur, jadi dia pecah. Pecah itu karena dia terlalu besar atau adanya benturan. Kemudian ada infeksi pada tumor, ya, infeksi pada tumor juga akan sangat nyeri sekali, sakit. Nah, kadang-kadang kalau dibiarkan akan terjadi suatu perubahan menjadi ganas. Nah, atau ada juga yang disebut sindromite, terdiri dari 3 sign. Itu adalah fibroma ovarii. Jadi pada ovariumnya ada fibroma ovarii, jadi besarnya seperti pada miom. Kemudian terdapat asites, kemudian terdapat hidrotorak, jadi ada susah bernapas, perutnya besar karena asites. Biasanya masuk ke penyakit dalam. Setelah dievaluasi ternyata ada fibroma ovarii. Nah, ini diangkat. Begitu ovariumnya diangkat, fibroma diangkat, asites dan hidrotoraknya juga hilang. Ya, pada saat diagnostik kita bisa meraba perut di bagian bawah, biasa kondisinya kistik. Ya, kalau biasa juga dia akan mobile, jadi bisa digerakkan kiri kanan kiri. Ya, kemudian kalau dia terfiksir, artinya tidak bisa digerakkan. Nah, ini hati-hati. Ini kemudian banyak perlengketan yang diakibatkan karena memang kista ini terindikasi ganas. Ya, kemudian bisa didiagnosis juga dengan USG. Biasa kita gunakan USG akan lihat jelas sekali, atau dengan laparoskopi atau laparotomi. Jadi kalau misalnya nggak kelihatan jelas, kita bisa melakukan laparoskopi atau laparotomi. Nah, dikatakan di sini adalah tumor ovarium non-neoplastik, ya, di bawah 5 cm seperti saya katakan tadi. Dia akan mengecil secara spontan. Kita observasi selama 2-3 bulan. Tumornya akan semakin kecil atau bahkan hilang. Tapi bila observasi tumor bertambah besar, ya, ukuran makin besar, lebih 5 cm, 5 sampai dengan 8 cm, lebih 8 cm, maka ini adalah cenderung neoplastik. Neoplastik tidak selamanya ganas. Ya, tapi kondisi seperti ini harus diangkat. Kenapa? Makin lama makin akan besar, ya. Ya, kalau ovarium, tumor ovarium yang neoplastik, pasti kita lakukan operasi bila sudah di atas 8 cm. Dan kemungkinan dia ganasnya juga akan terdeteksi pada saat dilakukan patologi anatomi. Jadi kalau kita melakukan operasi tumor ovarium, ya, sebenarnya kita menggunakan patologi anatomi yang frozen saat itu juga dikerjakan sambil dioperasi, tumornya diangkat, kemudian dari tim patologi anatomi akan memeriksa apakah ini ganas atau tidak. Kalau ganas, maka penata laksana akan berubah, maka akan dilakukan pengangkatan hampir keseluruhan dari organ kewanitaan, ya, uterusnya, kemudian ovarium kanan kirinya. Jadi semakin banyak bagian-bagian yang akan diangkat, karena kalau dibiarkan maka akan tadi timbul keganasan berikutnya. Artinya terjadi metastasis yang tidak diketahui, sehingga pada saat 5 tahun, 3 tahun berikutnya akan muncul lagi kanker tersebut.
Ini adalah contoh, ya, contoh kista ovarii. Kalau kita lihat di sini, ini adalah uterus, ya, ukurannya jauh melebihi uterus. Ini adalah kista ovarii, ya, ini adalah saluran tuba, ya, kanan kiri. Ini adalah fimbre, ya. Ini lebih jelas, ya. Kita dengan menggunakan laparoskopi, ya. Ini jelas sekali. Ini adalah kista ovarii. Tapi masih kecil ini, ya. Ukurannya mungkin sekitar 5-8 cm. Ya, kalau kita lihat di sini gambarannya, ini adalah ovarian kista ovarii. Ya, biasanya kalau dia endometriosis kista, ini gambaran seperti ini. Seperti saya katakan kemarin adalah bintik-bintik. Bintik-bintik ini menyebabkan jadi adesi, jadi perlengketan, ya. Jadi endometriosis akan menyebabkan perlengketan, sehingga akan merusak saluran tubanya. Ini adalah gambaran dari uterus, ya. Ini adalah saluran tuba falopii kanan kiri. Ini adalah fimbre, ya. Di ujung dari fimbre ini adalah ovarium. Ini adalah ovarium. Nah, dalam ovarium ini adalah ada ovarii, ya. Dia akan membesar, salah satu dari kistanya. Ya, ini adalah salah satu tumor kistoma ovarii yang cukup besar. Ya, kenapa saya katakan besar? Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa irisan dari perut pasien ini melewati dari umbilikal. Ini adalah umbilikus, ya, melewati, sehingga ini ukuran pasti besar sekali. Irisannya itu di atas simplisis kira-kira 2 cm, terus sampai dengan melewati umbilikal. Ya, ini adalah gambaran kistoma ovarii, atau lebih tepat lagi kalau lihat gambaran seperti ini, dia dia tidak rata seperti ini, berbenjol-benjol, biasanya keras, kemudian terdapat perlengketan, maka ini adalah kemungkinan adalah kistoma ovarii karsinoma. Ini karsinoma ovarii. Ya, biasanya dia duplex. Ya, ini gambaran, ya, kista ovarii yang apa namanya, yang seperti saya katakan tadi, seperti balon diisi air, gambaran seperti ini. Ya, ini lebih besar lagi, ya, sebesar kepala bayi mungkin ini. Ini kistoma ovarii. Oke, ada pertanyaan tentang kistoma ovarii? Silakan. Berikutnya saya akan lanjutkan tentang kelainan sistem reproduksi. Ya, baik. Kelainan sistem reproduksi ya. Yang pertama kalau kita lihat dari vulva, itu adalah yang kita sebut dengan himen imperforata. Ya, di mana ini artinya adalah
selap udara atau himen yang tanpa lubang. Kelainan ini adalah kelainan yang ringan sebenarnya. Ini juga sering terjadi. Nah, biasanya tidak terdeteksi sampai dia menars. Ya, begitu dia menars, setiap bulan terasa seperti orang haid, tapi kok nggak ada darah yang keluar. Setiap bulan begitu terus, lama-lama akan dia mengumpul, ya, terkumpul dalam vagina. Ya, itu yang kita sebut dengan hematokolpos. Jadi gambaran himennya itu tampak kebiru-biruan, dia tidak ada bolongan sama sekali. Kemudian, bila hematokolpos semakin banyak di dalam vagina, maka dia akan naik ke atas ke dalam uterus yang kita sebut dengan hematometra, dan naik lagi ke atas kita sebut dengan hematosalping. Ya, ini adalah gambaran himen imperforata. Ya, dimana kalau kita lihat di sini, ini adalah klitoris, kemudian ini adalah vulva, kemudian ini adalah himennya yang tidak berlubang sama sekali. Labium mayoral, labium minora. Jadi himen itu terletak di labium minora, ya, tidak jauh, kira-kira sekitar 0,5 cm. Ya, ini adalah hematokolpos, ya. Kemudian ini hematometra dan ini adalah hematosalping. Ya, ini adalah darah haid yang tidak keluar. Kemudian penata laksanaannya tidak sulit. Kita hanya melakukan cross insisi. Jadi gambaran seperti ini. Kita lakukan cross insisi, kita insisi di sini. Ya, kita cross insisi di sini. Kemudian di sini cross insisi, kemudian dijahit. Ya, dijahit sehingga akan terbuka gambarannya seperti petak. Nah, kemudian mental, biasa kita posisikan roller, kita bisa biarkan, dia akan keluar dengan sendirinya. Ya, berikutnya adalah atresia labium minora. Ya, kelainan kongenital di mana membrana urogenital tidak hilang, kemudian saluran uretra dan vagina tidak terganggu. Ya, masih dapat melakukan koitus. Biasanya infeksi berlalu minus atresia. Nah, bisa di sini kita lakukan memotong perlengketan dari jaringan luka. Ya, ini gambarannya. Ya, berikut adalah atrofi labium minus. Jadi gambarannya itu dia bisa bilateral atau bahkan salah satu sehingga tidak simetris. Kalau dilihat itu gambarannya labium minoranya itu besar sekali. Bisa duplek atau bilateral atau salah satu. Sebetulnya merupakan variasi normal, tapi biasanya para wanita agak sedikit terganggu, terutama pada saat dia melakukan koitus. Ini juga bisa dilakukan reseksi. Ya. Kemudian duplikasi vulva, ini jarang ditemukan. Biasanya kalau terdapat duplikasi vulva, itu kelainan kongenitalnya banyak. Ya. Kemudian vulva tidak terdiri sendiri. Juga sama, biasanya kelainan genitalnya banyak dan biasanya tidak tahan hidup ya. Dia akan meninggal. Ini biasanya kelainan kongenitalnya mayor. Kemudian kelainan perineum, di sini bisa
terdapat kloaka persisten atau septum urogenital yang tidak tumbuh, tidak terdapat lubang anus, muara anus pada sinus urogenital, satu muara dengan urin dan feses. Kemudian manifestasinya dari kelainan perineum ini adalah atresia ani atau atresia recti, juga ada anus vestibularis. Jadi gambaran seperti kloaka. Kloaka itu adalah seperti unggas ya. Jadi antara saluran urin sama saluran cerna itu menjadi satu. Ini adalah gambarannya, gambaran di mana terdapat atresia, atresia ani, ya, atresia rectum. Ini ada obat kloaka. Ya, pada vagina juga terdapat septum, jadi sekat di antara vagina, jadi kiri dan kanan itu bisa. Ini akibat dari gangguan perfusi. Ini gangguan daripada awal di dalam pertumbuhan janin, kanalisasi ductus molari. Biasanya tidak ada keluhan, dan biasanya kalaupun ada pada saat melahirkan, karena kepala bayi nggak bisa turun, ketahan ya. Kemudian keluhan biasa dispareni, jadi pada saat berhubungan biasa kita melakukan pelepasan atau sayatan ikatan tersebut sehingga vagina menjadi kembali menjadi satu saluran. Kemudian aplasia dan aplatrias vagina tidak berbentuk vagina, ductus molari jadi difusi akan tetapi tidak berkembang dan tidak terjadi kanalisasi. Jadi ductus molari di sini tidak berkembang, tidak terjadi kanalisasi pada saat dia proses pembentukan di janin. Nah, biasanya uterusnya rudimenter, artinya apa? Artinya dia tidak berkembang. Kemudian introitus vaginanya, kalau dari luar vulvanya sempurna, tetapi vaginanya hanya berupa cekungan, ya, bukan saluran. Kira-kira cuma cekungan 5 cm dulu paling dalam. Gitu. Saya pernah dapatkan pasien seperti ini. Akhirnya dia dari riwayatnya ternyata berkali-kali menikah karena pada saat berhubungan suami istri penis tidak bisa masuk sehingga akhirnya dia cerai berkali-kali. Kemudian aplasia dan atresia vagina ini pada ovarium hipoplasia atau polikistik. Ya, kalau kondisi seperti ini kita lakukan kanalis vaginalis. Cuman kalau ini kita buat, biasanya dia harus selalu harus selalu dirawat. Jadi kita buat vagina buatan, kemudian setiap hari harus ada seperti penis buatan yang dimasukkan dalam vagina. Seperti itu, karena kalau enggak setiap saat dia akan bisa kembali menutup. Jadi perawatannya agak repot ini. Nah, kalau pada uterus, ya ada gangguan dalam fusi. Uterus terjadi dua bagian yang simetris, tampak satu uterus, tapi di dalamnya terdapat dua ruangan yang dipisahkan oleh satu sekat. Ini masih memungkinkan hamil. Dan banyak pasien-pasien saya seperti ini biasa dalam kelainan presentasi. Kemudian atau menyekat kavu muterinya keseluruhan yang disebut uterus septus, atau menyekat sebagian yang disebut dengan uterus subseptus. Kemudian ada juga yang kita katakan adalah uterus bicornus bicolis, ya, uterus bipelvis, atau uterus bicornus unicolis, atau uterus arcuatus. Jadi kalau arcuatus itu gambarannya seperti uterusnya seperti love, ya, cekungan di tengahnya. Kemudian uterus bicolis, dua bagian yang terpisah, ada dua vagina, karena vagina dengan satu sekat.
Uterus bicornis unicolis punya satu serviks, terdapat 2 tanduk atau kapum uteri, 1 ovarium, 1 tuba. Permisi dokter, Ya, PPT-nya tidak terlihat. oke, baik. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat dok. Oke, baik. Ya, jadi ini uterus bicornis unicolis punya satu serviks, terdapat 2 tanduk, ya, 1 kapum uteri, kemudian 1 ovarium, 1 tuba, kemudian uterus arcuatus, di mana fundus uteri dengan cekungan. Jadi seperti saya katakan tadi, seperti love bentuknya, tengahnya cekung. Ya, ini gambaran seperti ini. Ya, arcuatus, bicornis unicolis. Nanti bisa lihat gambar di buku textbook, ada, saya ambil dari situ kok. Ya, ini adalah arcuatus. Ya, ini kita operasi, dipotong, jadikan satu seperti itu. Ya. Uterus tumbuh dengan satu tumbuh normal, dengan satu lagi rumenter, kira-kira 25%, ya, dapat hamil. Kemudian dysmenorrhea, menorrhagi, meteorrhagi, dyspareunia, biasa juga terdapat infertilitas, susah hamil ya, seperti ini. Ini gambarannya, ya. Ya, berikut adalah kelainan kongenital kromosom yang abnormal, ya. Ini berpengaruh pada hormonal. Kelainan ini kelainan kongenital karena kromosom abnormal, itu ada yang disebut dengan sindrom Turner, hypersomnia, sindrom Klinefelter, hermaprodismus, kemudian sindrom Down, trisomi 21 atau sindrom Edward 18 trisomi, kemudian sindrom Patau atau 13 trisomi. Nah, di sini akibat gangguan hormonal, maka terdapat maskulinisasi atau sindroma dan juga sindroma femisasi testikular. Ya, di mana di sini akan gambarannya akan sangat berbeda sekali. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat di sini, ini gambarannya seperti vulva vagina atau testis, atau ini adalah penis. Ya, ini ambigu. Ya, kalau kita lihat lagi gambaran ini, nah, lihat dari bawah, ini adalah gambaran seperti vulva. Ya, kalau lihat gambarannya lagi seperti skrotum tidak terbentuk. Ya, ini gambar seperti vagina. Tapi gambaran klitorisnya seperti penis. Ya, ini kita katakan ambigu. Nah, ini adalah dikatakan penis, tapi terlalu kecil. Dikatakan klitoris juga terlalu besar. Ya, gambaran seperti ini. Oke, itu adalah gambaran dari gangguan karena hormonal. Ya. Satu lagi kelainan. Ada pertanyaan, Dek? Silakan sambil saya mencari. Dokter izin bertanya. Ya. Silakan, Dek. Biasanya dok, pasien yang dioperasi kistanya sudah besar seperti tadi, itu memang tidak ada gejala atau memang dibiarkan walaupun ada gejala atau karena pertumbuhannya terlalu cepat kistanya gitu dok? Ya, jadi kista itu bisa dievaluasi. Jadi kalau saat biasanya seorang wanita reproduksi itu perutnya nggak nyaman, sebah, kok kayaknya ada pembesaran gitu ya. Nah, dilakukan USG, dilihat kalau ukurannya di bawah 5 cm, kita evaluasi ya setiap bulan selama 3 bulan. Kalau ternyata dalam 3 bulan itu ada pembesaran antara 5 sampai 8 cm, ya, maka kita evaluasi lagi apakah ini suatu borderline, ya, dia bisa kembali ke kista folikel mungkin, atau dia ke neoplasma. Kalau lebih 8 cm, kita evaluasi makin besar, maka ini harus diangkat. Ya, cuman biasanya itu nggak ketahuan.
ketahuan kira-kira udah besar. Kalau udah besar seperti itu kita nggak evaluasi, langsung kita angkat. Apalagi kalau udah ukurannya di atas 8 cm, kita angkat. Tapi kalau misalnya ukurannya sebelumnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba dalam waktu 3 bulan besar sekali seperti orang hamil aterem atau bahkan 7 bulan, nah ini kemungkinan adalah karena CA, ya CA ovari, biasanya seperti itu. Terjawab, Dek? Ya, terima kasih, Dok. Ya, berikutnya. Bentar. Ya, tentang mau presentasi. Jadi mau presentasi, sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah terlihat, Dok. Oke, baik. Ya, jadi sungsang ini adalah salah satu kelainan presentasi, ya, atau mal presentasi. Banyak selain sungsang ada beberapa, ada kelainan yang melintang, ya. Kemudian ada kelainan yang oblik. Jadi oblik itu antara sungsang dengan kepala. Kepala. Jadi antara letak melintang dengan letak kepala itu adalah oblik. Ya, biasanya kalau oblik ini gangguan pada uterus. Jadi bisa arkuatus, bisa bicornis. Ya, saya akan bahas di sini adalah salah satu adalah sungsang hari ini. Ya, jadi kalau persalinan sungsang itu ada 3 cara lewat pervaginam. Ada yang pertama adalah spontan pervaginam, kemudian partial ekstraksi atau disebut dengan manual aid, atau ekstraksi yang disebut dengan total breast extraction atau full ekstraksi. Yang kedua adalah persalinan sungsang dengan perabdominal atau disebut dengan sesar. Nah, syarat persalinan sungsang di sini adalah pembukaan yang lengkap, kemudian hisnya harus adekuat, kemudian kulit ketuban sudah harus pecah, kemudian kontraindikasinya tidak boleh terdapat CPD. Jadi dari awal kita sudah evaluasi bahwa panggulnya baik. Nah, yang repot di sini adalah kalau ini adalah preemie. Nah, kalau nggak yakin kepala bokongnya sudah turun di HOTS 3+, ya, jangan dipaksakan lahir spontan. Kemudian kepala bayi janin defleksi, dia mendangak, akan sulit sekali dilahirkan. Kemudian pada gemeli, di mana bayi pertama persalinan ganda, ya, di mana bayi pertama sungsang, bayi keduanya kepala. Yang kita takutkan adalah interlocking, jadi antara kepala dan kepala terdapat locking, ya, atau terkunci di antara dagu. Nah, persiapan dari ibu di sini adalah desinfeksi vulva, persiapan pasang infus, kemudian resusitasi, alat perawatan pada bayi beranak, kemudian penolong persalinan yang steril. Nah, sebelum saya lanjutkan sungsang, malpresentasi yang lain itu tidak bisa kita lakukan spontan, kecuali sungsang. Lintang tidak mungkin kita lakukan spontan, kecuali bayi yang sudah IUFD, ya, sudah meninggal. Kemudian sama juga dengan bayi yang oblik, tidak mungkin kita lahirkan spontan, ya, pasti dengan sesar. Ya, lanjut lagi pada ini adalah spontan birth, di mana terdapat 3 fase lambat, fase cepat, fase lambat lagi, di mana ini adalah melahirkan bokong sampai besar. Jadi kalau kita melahirkan spontan, yang harus diingat adalah tidak boleh tergesa-gesa.
ya. Biarkan bokong lahir dengan sendirinya, ya, jangan dibantu, ya, sampai betul-betul dia lahir sempurna. Bokong lahir sempurna baru mungkin kita lakukan lahir spontan. Tapi kalau belum lahir jangan sampai ditarik, bahaya. Artinya pembukaan tidak lengkap, maka akan mengakibatkan terjadi after coming head. Nah, apabila bokong sudah lahir, maka kalau dengan spontan birth ini kita hanya mengarahkan bokongnya, ya, sampai bayi lahir kepalanya. Jadi tidak ada tarikan di sini, ya, tidak ada tarikan. Jadi semua secara spontan, hanya penolong membantu mengarahkan posisinya sampai kepalanya lahir. Ya, jadi bokong dicengkram secara belah, ya, kedua ibu jari, penolong sejajar bumbu ke kanan, ke paha, ya. Kemudian bisa dilahirkan, kemudian penolong melakukan hiperlordosis. Jadi dengan pegangan tadi itu dilakukan hiperlordosis, jadi dia hiper ke belakang, jadi sampai bayi itu dilahirkan di atas perut ibu. Itu dikatakan dengan hiperlordosis. Kemudian pada manual AID, nah di sini penting, ya, pada manual AID, yang pertama adalah ibu melahirkan bokong dengan kekuatan ibu sendiri. Jangan pernah kita melakukan tarikan pada bayi yang tungsang. Karena apa? Kalau kita lakukan tarikan, ya, bayinya belum lahir, maka nanti akan terjadi gasping. Gasping itu adalah bayi ikut bernapas masih dalam terus. Itu akan berbahaya, akan terjadi asfiksi. Karena dia akan menyedot air ketuban. Ya. Nah, biarkan sampai betul-betul kepala bokongnya lahir. Setelah bokongnya lahir, kita regangkan tali pusat, kemudian baru tolong melahirkan bahu dan lengan, ya, kemudian baru melahirkan kepala. Nah, untuk melahirkan bahu ada tiga cara. Ya, pertama klasik, yang kedua adalah dengan cara Muller, ya, yang ketiga adalah kita dengan cara Lofset. Dimana kalau cara klasik itu, ya, kita seperti mengayunkan kaki bayi itu ke kiri dan ke kanan sehingga terdapat elevasi sejauh mungkin pada ibu, kemudian dibalikan lagi, maka kepala akan lahir. Tapi kalau dengan Muller, prinsipnya adalah melahirkan bahu depan dulu, kemudian baru bahu belakang. Jadi prinsipnya adalah menarik tangan bayi atau bahu bayi sejauh mungkin ke bawah, tarikan curam ke bawah, ya. Kemudian bahu yang satu lahir, bahu yang bagian atas anterior lahir, kemudian dengan satu tarikan traksi ke atas, maka bahu-bahu akan lahir. Itu dengan cara Muller. Nah, kalau cara Lofset itu seperti Muller, ya, bahu ditarik ke bawah, ya, sampai bawahnya lahir. Tapi kalau dengan Lofset itu Mullernya gagal. Jadi dengan tarikan ke bawah gagal, ya, maka dilanjutkan Lofset. Lofset itu adalah melahirkan bahu depan diputar menjadi bahu belakang. Artinya bayi ini diputar 180 derajat sampai bahu depan menjadi bahu belakang dan bahu belakang dilahirkan. Itu dengan cara Lofset. Kemudian untuk cara Lofset itu hampir semua kondisi bayi bisa dilahirkan. Ya, hampir semua. Apakah itu primigravida ataupun kemungkinan janin besar, ya, atau panggul rada sempit. Jadi yang janin besar dan panggul rada sempit ini hati-hati, ya, hati-hati karena apa? Kemungkinan terjadi after coming head. Kalau tidak yakin, jangan dipaksakan. Mending sesar. Ya. Nah, kemudian melahirkan dengan menunjuk, jadi tangan bayi itu mengikuti kepalanya, sehingga nggak bisa kita lahirkan secara Muller. Kita harus melakukan dengan cara Lofset. Diputar berkali-kali, sehingga tangannya akan lahir.
Sama juga dengan menjungkit. Menjungkit itu tangannya di belakang kepala atau di bagian leher, sehingga nggak bisa lahir secara muller. Maka dilakukan secara Lowset. Nah, berikutnya adalah setelah bahu lahir, maka kita melahirkan dengan cara Mauricio. Mauricio itu adalah melahirkan kepala. Caranya gimana? Caranya adalah posisikan bayi seperti menunggang kuda. Jadi tangan kiri penolong itu memposisikan bayi itu di atas tangan penolong seperti menunggang kuda. Kemudian jari-jari penolong masuk ke dalam mulut bayi dan juga di fossa canina. Maksudnya apa? Supaya dia tidak terjadi defleksi, sehingga pas dilahirkan kepalanya bisa lahir dengan sempurna. Ada cara yang lain adalah dengan cara menggunakan cunam, tapi itu sangat jarang digunakan. Objin sudah sangat jarang menggunakan cunam ini. Ya, yang ketiga adalah cara melahirkan sungsang dengan full ekstraksi. Kenapa dilakukan full ekstraksi? Kalau tadi saya katakan yang pertama secara brah dan manual aid itu bayi dilahirkan, bokongnya dilahirkan oleh ibu, ya sampai betul-betul lahir, kemudian baru dibantu oleh penolong. Tapi kalau full ekstraksi ini kita tidak bisa menunggu sampai bayi itu lahir oleh ibu. Kenapa? Biasanya kondisi ini adalah kondisi ekstrim. Biasanya DJJ-nya sudah bermasalah atau bayinya sudah dalam kondisi fetal distress. Maka yang kita lakukan adalah mencari kaki, langsung kita lakukan traksi kaki ya sampai bokongnya lahir, kemudian selanjutnya baru melahirkan bahu dengan cara Muller atau dengan cara Lowset. Ya, kemudian setelah bahu lahir, bokong lahir, bahu lahir tetap melahirkan kepala seperti cara Mauricio. Ya, yang perlu diperhatikan sini adalah komplikasi peralihan sungsang. Ya, bila pembukaan belum sempurna, maka robekan serviks akan sangat parah. Kemudian pendarahan pasti akan terjadi. Kemudian kesulitan melahirkan kepala ini sebelum after coming head. Kemudian bayi akan terjadi aspirasi mekonium, maka saya katakan tadi jangan pernah megang bokong atau kaki bayi ya sebelum bokong lahir. Kemudian terjadi fraktur, apakah klavikula, apakah leher, apakah renim, apakah ini suatu kesalahan? Tidak. Ini adalah faktor resiko dari persalinan sungsang. Bukan kesalahan penolong. Ya, tapi penolong juga harus betul-betul mumpuni untuk bisa melahirkan sungsang. Kemudian asfiksia janin, ya, ini apabila lebih dari 8 menit kepala tidak lahir atau proses persalinan sungsang tidak lahir lebih dari 8 menit, maka kemungkinan akan terjadi asfiksia pada janin. Kemudian yang terakhir adalah trauma pada saraf atau plexus brachialis, di mana akan terjadi paralise, terjadi tangannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Baik, posisi sungsang selesai. Ada pertanyaan, Dek? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kuliah saya terakhir hari Selasa ya, tanggal 21, minggu depan. Hari Jumat tidak. Ya. Untuk untuk PTT-nya nanti saya kirimkan by email ya. Baik, dokter. Baik, terima kasih. Sampai ketemu hari Selasa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, dokter.